Bab 160, interogasi. Nyonya itu sangat ketakutan hingga ia jatuh terduduk. Ia tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi padanya. Tuan Lin, aku telah dizalimi. Saya membuka rumah bordil hanya untuk mencari uang. Aku tidak akan berani melakukan hal yang dapat membuat aku terbunuh. Kamu harus percaya kepadaku. Nyonya itu menangis dengan air mata dan ingus menetes. Biasanya dia memukul gadis yang dibelinya dengan sangat kejam, tetapi sekarang ia berpura-pura menjadi orang yang menyedihkan. Kita perlu menyelidiki dengan saksama apakah kamu terbukti bersalah atau tidak. Mungkin kamu juga adalah mata-mata dari negara musuh. Lin Hai sengaja menakutinya, karena dengan cara ini ia dapat membuatnya bekerja sama. Benar saja, nyonya itu semakin ketakutan setelah mendengar hal ini. Ia memohon dengan panik, aku benar-benar bukan mata-mata dari negara musuh. Tuan Lin harusnya tahu hal ini. Tentu saja aku akan menyelidiki dengan saksama dan tidak akan membiarkan satu pun dari mereka lolos. Sekarang aku dapat menegaskan bahwa pasti ada mata musuh yang bersembunyi di Gui Yufang. Selain itu, para wanita itu secara khusus menemani para pejabat, membuat mereka mabuk, lalu mereka menggali informasi dari para pejabat itu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak pernah berkomunikasi dengan negara musuh. Nyonya itu menangis dengan air mata deras. Bukan tidak mungkin untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah, tetapi kamu harus bekerja sama, hanya dengan menangkap semua mata musuh, kamu dapat membuktikan bahwa kamu benar-benar tidak bekerja untuk mereka. Kalau tidak, hanya ada satu jalan, tunggu eksekusi di musim gugur. Saat berhadapan dengan mata dari negara musuh, lebih baik membunuh 100 orang secara tidak sengaja daripada membiarkan satu orang lolos. Nyonya dan ketiga germo itu sangat ketakutan hingga mereka berlutut di tanah dan bersujud. Kami bersedia bekerja sama, kami akan melakukan apa saja. Bagus sekali, tuliskan semua yang kalian lihat dan dengar, sekali lagi, pejabat mana yang datang untuk mencari hiburan dan gadis mana yang menemani mereka, tuliskan semua yang kalian tahu. Kalian bisa dibebaskan dengan tanpa tuduhan jika kalian bisa membantu menangkap mata-mata yang sebenarnya. Kalau tidak, aku akan menghukummu terlebih dahulu. Setelah mengatakan hal ini, Lin Hai mengabaikan mereka dan mengirim seorang petugas untuk mencatat. Kemudian Lin Hai tiba di sel seorang pria bernama Wang Qi. Orang ini sangat pendiam dan menolak untuk mengatakan apapun kecuali terus berteriak bahwa dia tidak bersalah. Tetapi semakin ini terjadi, semakin terlihat bahwa pasti ada yang salah dengan orang ini. Lin Hai datang sendiri untuk menginterogasi. Tuan, orang ini terlalu keras kepala. Dia menolak untuk mengakuinya bahkan di bawah siksaan. Kata Wang Dayong, lalu menurutmu apakah orang biasa akan sekuat itu? Lin Hai bertanya sambil tersenyum. Tentu saja tidak, yang lain paling-paling hanya dipukuli dan akan mengakui semuanya. Namun, kami telah menyiksanya dengan kejam, dan dia masih menolak untuk mengatakan apapun. Ini hal yang baik, semakin kuat dia, semakin membuktikan bahwa dia adalah mata dari negara musuh. Akan jauh lebih mudah jika kita bisa mengetahui identitas aslinya. Mata Wang Dayong berbinar, ya, mengapa aku tidak memikirkan hal itu? Jika kamu bisa memikirkan hal itu, aku sudah bisa membiarkanmu mengambil alih posisi Jing Shaoyin. Aku tidak bisa melakukan itu. Aku hanya bisa menjadi kepala penegak hukum, dan aku tidak bisa menjadi seorang pejabat. Wang Dayong menjawab dengan lantang. Lin Hai melangkah maju dan memberitahu pejabat di sampingnya, buka mulutnya. Seseorang memaksa untuk membuat mulut orang itu terbuka dan menyangganya dengan tongkat. Kamu lihat, air yang diminum orang yang telah lama tinggal di sana. Memiliki kandungan alkali yang tinggi, selain itu, makan daging sepanjang tahun akan menyebabkan lebih banyak kerusakan pada gigi. Kalian dapat membedakan mereka dengan melihat gigi mereka. Tidak terlalu sulit untuk memastikan identitas mereka. Lin Hai mencibir Wang Qi dan berkata, siapa nama aslimu? Bagaimana mungkin seseorang seperti kamu bisa menyelinap ke rumah bordil dan bekerja sebagai pelayan? Tidak perlu aku mengingatkanmu tentang tujuannya, kan? Wang Qi membelalakkan matanya karena tidak percaya. Dia tidak menyangka identitasnya akan terbongkar dengan cepat. Sebagai seorang mata dari negara musuh, tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya, dia tetap tidak akan bisa menghilangkan kecurigaan terhadap dirinya. Lin Hai tersenyum tipis, aku dapat memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Berapa banyak orang di kelompokmu? Siapa mereka? Jika kamu menjelaskan dengan detail, aku tidak hanya bisa melepaskanmu, tetapi aku juga dapat menjanjikanmu kekayaan dan kemuliaan. Dagunya bergetar,
seolah-olah dia ingin berbicara. Lepaskan tongkatnya dan biar dia berbicara. Setelah itu, dia langsung mencibir dan berkata, tidak ada orang lain selain aku, jangan buang-buang waktumu dan cepat bunuh saja aku. Karena kamu tidak mau bekerja sama, maka aku akan menghukummu dengan berat. Karena kamu tinggal di rumah bordil, itu berarti semua kaki tanganmu juga ada di rumah bordil. Jika kami menangkap mereka semua, maka tidak akan ada yang bisa melarikan diri, bahkan jika kau berusaha melindungi mereka, itu akan sia-sia karena kamu akan mempertaruhkan nyawamu sebagai gantinya. Hehe, aku bertanggung jawab atas tindakanku sendiri. Sekarang setelah aku tertangkap, aku pasti tidak akan tertipu lagi. Setelah Wang Qi selesai berbicara, dia menggertakkan giginya. Wang Dayong menyadari ada yang tidak beres dan segera menutup mulutnya. Apa ada racun di mulutmu? Keluarkan segera. Namun, Wang Qi masih menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa mati lebih awal berarti penderitaannya akan berkurang. Tuan, orang ini sudah bunuh diri. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, setidaknya kita sudah menangkap mata-matanya, setidaknya aku bisa melaporkan hal ini ke istana dan Ibu Suri. Dan juga, aku memintamu untuk mengirim orang untuk mengawasi semua rumah bordil. Apakah kamu sudah mengirim mereka ke sana? Aku sudah mengirim mereka kemana, mana untuk memastikan bahwa setiap gerakan mereka tidak bisa lolos dari pengawasan kita. Baiklah, tindakan kita saat ini sudah membuat musuh waspada. Mereka hanya punya dua pilihan, yang pertama adalah tetap konstan dalam menghadapi perubahan dan terus menerima pelanggan seperti biasa, cara lain adalah mencoba melarikan diri. Setiap hari, orang-orang yang masuk dan keluar rumah bordil harus dicatat dengan jelas, penyelidikan yang lambat pada akhirnya akan mengungkap ekor rubah. Baiklah, aku akan meminta semua orang untuk mengawasinya dengan ketat dan tidak akan membiarkan siapapun lolos. Lin Hai berencana untuk mencari tahu pola semua tamu yang diterima di rumah bordil, lalu menggunakan analisis data besar untuk mengidentifikasi tersangka, kemudian dia akan menyelidiki latar belakang orang-orang itu, sampai semuanya terungkap. Lin Hai memikirkan hal ini dan memutuskan untuk memberitahu Ibu Suri tentang semua yang terjadi hari ini. Bagaimanapun, semua menteri di istana menyerang dirinya. Jika dia tidak berhasil mendapatkan hasil, mereka pasti akan menyerang lagi saat dia pergi ke istana lagi. Lin Hai datang ke istana dan menjelaskan apa yang terjadi hari ini. Gong Yanwu sangat marah hingga dia membanting meja. Hal ini sungguh keterlaluan. Mereka bisa mengintai di ibu kota secara terang-terangan. Para pejabat itu benar-benar mengecewakan, mereka bisa diperdaya oleh para pelacur itu. Lin Hai tersenyum dan berkata, kurasa pasti masih banyak mata-mata, mungkin juga mereka tidak dikirim oleh satu negara musuh saja, aku akan melakukan penyelidikan lebih lanjut, tetapi begitu aku mengidentifikasi orang itu, aku tidak akan langsung menangkapnya. Ibu Suri bisa saja memanfaatkan situasi ini dan memberi mereka informasi palsu, mungkin akan ada keuntungan untuk kita juga. Bab 161. Semangat mata Gong Yanwu semakin berbinar. Dia tidak menyangka Lin Hai begitu bijaksana dan bisa mengubah hal buruk menjadi hal baik dengan mudah. Jika mereka bisa menggunakan mata itu untuk menyampaikan informasi palsu ke negara musuh, hal ini bisa membuat musuh melakukan penilaian yang salah, dan Lin Tiangui dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalahkan musuh. Lagi pula, ketika dua pasukan saling berhadapan, salah satu pihak pasti akan mengalami kekalahan jika tidak berhati-hati. Menurut kamu, bagaimana cara melakukan hal ini? Gong Yanwu bertanya dengan cepat. Aku tidak tahu bagaimana keadaan di sana, jadi sebaiknya Ibu Suri membicarakannya dengan Sang Raja. Biar Sang Raja yang membuat keputusan dan kami akan segera merilis beritanya. Selama kita dapat memenangkan pertempuran, maka akan sangat bagus. Aku juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengidentifikasi pejabat mana yang membocorkan informasi. Kita dapat meningkatkan pertahanan kita di masa mendatang. Lin Hai tidak ingin berpartisipasi dalam hal ini, karena melibatkan terlalu banyak masalah militer. Jika sudah terlibat, akan sulit untuk mundur. Lin Hai tidak ingin memimpin pasukan ke medan pertempuran, karena terlalu berbahaya. Dia tidak akan pernah berpartisipasi kecuali terpaksa. Aku mengerti. Aku akan memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Kamu boleh pulang dulu. Selidiki hal ini secara diam dan jangan sampai ketahuan pihak musuh. Setelah pasukan raja sudah mengalahkan musuh, kita akan menangkap semua mata-mata ini sekaligus. Gong Yanwu memberikan perintah. Aku mengerti. Aku sudah mengirim semua petugas penegak hukum untuk mengawasi semua rumah bordil. Di depan umum,
mereka akan berpenampilan seperti orang biasa, dan secara diam melakukan penyelidikan. Setelah mata-mata itu sudah merasa aman, mereka baru akan ditangkap. Kamu telah melakukan pekerjaanmu dengan baik. Aku pasti akan memberi kamu imbalan setelah kamu menyelesaikan tugas ini. Yang mulia, Anda terlalu memuji. Ini adalah tugas aku. Lin Hai berpamitan dengan Gong Yanwu dan bersiap untuk pulang terlebih dahulu, kemudian baru pergi ke rumah bordil itu. Tentu saja, dia harus berganti pakaian biasa dan melakukan penyamaran. Dia ingin mencari tahu apa yang terjadi di rumah bordil itu. 500 orang pasukan pertahanan kota lainnya juga diperbantukan kepada Lin Hai untuk menyamar sebagai orang biasa. Tidak hanya ada satuan pengintai di sekitar rumah bordil itu, tetapi ada juga orang-orang khusus yang akan menyergap di jalan. Harus dipastikan bahwa tidak seorang pun dari rumah bordil itu bisa meninggalkan kota. Bahkan jika mereka harus meninggalkan kota itu, maka akan dikirim seseorang untuk mengawasi mereka. Tidak ada mata-mata yang boleh kabur. Entah mengapa, suasana di seluruh ibu kota tiba-tiba menjadi sedikit suram. Orang-orang membicarakan cerita Lin Hai yang menebus pelacur itu. Banyak orang berpikir bahwa Lin Hai pasti seorang pejabat yang korup karena dia bisa mempunyai begitu banyak perak. Awalnya, dia berpura-pura menjadi pelindung rakyat, tetapi dia hanya menginginkan reputasi yang baik, padahal, sebenarnya dia adalah seorang pejabat korup. Sebagian orang juga menganggap Lin Hai seorang yang bejat. Dia bahkan berani menebus seorang wanita penghibur untuk dijadikan simpanannya. Sebagian orang juga menganggap Lin Hai tidak akan bisa menjabat lama karena dia terlalu menonjol dalam pekerjaannya. Dia sudah menyinggung keluarga Chen, dan dia sekarang telah menyinggung keluarga Yu. Sudah menjadi rahasia umum di seluruh ibu kota bahwa Yu Huasi telah mati-matian mengejar Xianer. Yu Huasi memutuskan hubungan dengan keluarganya untuk hal itu. Namun ternyata, Xianer telah direnggut oleh Lin Hai. Mereka khawatir Yu Huasi tidak akan bisa menerima hal ini, terutama di zaman kuno. Seseorang akan menantang seseorang untuk berduel. Chen yang sudah dihukum berat terakhir kali, dan dia langsung menjadi sombong setelah mendengar berita itu. Dia sudah menuangkan minyak ke dalam kobaran api. Dia memerintahkan bawahannya untuk menyebarkan berita itu. Dia menyebarkan kisah Lin Hai yang menyembunyikan seorang gundik di sebuah rumah. Bahkan lokasi rumah itu pun masih misterius. Dia hanya ingin membuat keluarga Lin Hai gelisah dan membuat kehidupan mereka tidak akan bisa tenang. Jika banyak masalah yang terjadi di rumahnya, cepat atau lambat akan terjadi kesalahan di kantornya karena dia tidak bisa bekerja dengan fokus. Kereta Lin Hai melaju di jalan, dan beberapa orang mengenalinya menunjuknya secara diam-diam. Banyak sekali omongan mereka. Lin Hai dapat mendengar apa yang mereka bicarakan saat duduk di dalam kereta. Masalahnya hal ini sama sekali tidak bisa dijelaskan. Jika dia mengatakan bahwa Xianer telah mengikuti Yu Huasi ke Jiangnan, dia khawatir hanya sedikit orang yang akan mempercayainya, bahkan mungkin juga dia akan menyinggung keluarga Yu. Hal ini hanya bisa terjadi ketika Yu Huasi dan Xianer sudah kembali ke ibu kota dengan membawa hasil panennya. Hanya dengan begitu, semua hal akan menjadi jelas semua. Dayong, ambil jalan yang lebih sepi. Cobalah untuk menghindari orang itu. Lin Hai tidak tahan lagi untuk mendengarkan pembicaraan orang dan berencana untuk mengambil rute lain kembali. Wang Dayong langsung mengarahkan kereta kuda untuk mengambil jalan lain. Wang Dayong sangat mengenal jalan di ibu kota dan tahu harus lewat jalan mana agar tidak bertemu siapapun. Dia memutar ke jalan yang lebih jauh. Tidak lama kemudian, Lin Hai merasakan kelopak matanya berkedut. Dayong, mengapa aku merasa sedikit gugup? Apakah akan terjadi sesuatu hari ini? Lin Hai menghentikan kereta dan bersiap untuk berjalan, mungkin karena jalanan terlalu bergelombang dan membuatnya mabuk. Sebelum dia keluar dari kereta, sebuah anak panah tiba-tiba melesat ke arah kereta Lin Hai. Lin Hai sangat familiar dengan suara busur dan anak panah yang ditembakkan. Jantungnya tiba-tiba berdebar saat menyadari ada seseorang sedang mencoba membunuhnya. Pada saat yang bersamaan, dia berteriak dengan keras, "Ada pembunuh, cepat sembunyi." Wang Dayong bertindak cepat dan mengulurkan tangannya untuk menangkap si kusir dan melemparkannya ke bawah kereta. Bagaimanapun, dia adalah ayah kandung Xiao Lian, dan dia tidak boleh mati di sini. Kereta itu dibuat khusus dan terbuat dari kayu solid, bahkan gordennya ditenun dengan beberapa lapis sutra, yang dapat menahan busur dan anak panah. Semua pengawal adalah prajurit berpengalaman dan segera mencari tempat untuk bersembunyi. Yang terdengar hanyalah rentetan anak panah yang melesat ke arah kereta, mengubah kereta itu menjadi seperti sarang lebah. Kuda yang menarik kereta itu meraung kesakitan dan tertembak mati di tempat. Lin Hai berteriak dengan suara rendah, "Jangan terburu-buru keluar dulu. Jumlah orang kita terlalu sedikit, dan tidak menguntungkan jika bertarung langsung."
Tunggu sampai pembunuh itu lengah, baru kita serang balik, jangan biarkan ada yang hidup. Lin Hai tahu bahwa para pembunuh ini berani menyerang di siang bolong dan tidak berniat untuk kembali hidup-hidup. Tuan, bagaimana jika para pembunuh itu melarikan diri? Wang Dayong bertanya dengan suara rendah di luar. Kejar saja, kita akan menangkapnya nanti. Dan kupikir para pembunuh ini berani beraksi di siang bolong, dan mereka pasti tidak akan pernah menyerah sampai mereka mencapai tujuan mereka. Tunggu saja mereka. Baiklah, tuanku, kamu aman bersembunyi di dalam kereta. Jangan keluar, serahkan saja semuanya pada kami. Aku mengerti, kamu juga harus lebih berhati-hati. Lin Hai memegang pistol mesiu di satu tangan dan busur silang di tangan lainnya. Ketika Lin Hai datang ke ibu kota untuk bertugas sebagai pejabat, dia sudah tahu bahwa dia pasti akan menghadapi situasi seperti ini. Oleh karena itu, senjata-senjata sudah disiapkan di dalam kereta. Jika ada kejadian seperti ini, maka Lin Hai bisa melakukan serangan balik. Pembunuh yang bersembunyi itu terkejut melihat Lin Hai tidak melarikan diri dengan panik. Mereka juga tahu bahwa telah bertemu dengan seorang pria tangguh dan mustahil untuk bisa menyelesaikan misi ini dengan mudah. Dan sekarang setelah mereka mulai menyerang, maka tidak ada jalan untuk mundur lagi. Bab 162. Benar atau salah, awalnya mereka mengira Lin Hai akan keluar dari kereta dengan panik, dan mereka bisa mengambil kesempatan itu untuk menembaknya dengan busur dan anak panah. Jika dia tidak muncul, mereka masih memiliki kesempatan untuk bersembunyi, kemudian mencari kesempatan untuk melarikan diri dari kota. Namun, pembunuh itu jelas meremehkan tekad Lin Hai. Lin Hai tidak melarikan diri ketika diserang. Justru karena itulah pembunuh itu tidak dapat memastikan apakah Lin Hai sudah terbunuh atau tidak. Setelah menunggu beberapa saat, mereka akhirnya kehilangan kesabaran dan bergegas menyerang dengan menggunakan pedang. Sekilas, terlihat jelas bahwa para pembunuh itu dikirim oleh negara musuh, karena masing-masing dari mereka sambil memegang pedang yang unik, mudah untuk membedakan mereka. Ketika para pembunuh itu sudah semakin mendekat, Wang Dayong langsung memberi perintah, semua orang menembakkan anak panah dengan busur silang secara bersamaan. Para pembunuh itu salah perhitungan, dan pada jarak sedekat ini, hampir setiap tembakan anak panah itu mengenai sasaran. Para pembunuh itu terpukul mundur oleh serangan balik ini. Sebelum kedua belah pihak bertemu, 7 atau 8 pembunuh sudah tertembak mati. Setelah menembakkan semua anak panahnya, mereka segera menghunus pedangnya dan bergegas menyerang. Berhadapan langsung dengan para pembunuh itu, mereka membentuk formasi kecil, menyerang dan bertahan. Para pembunuh itu menyadari ada yang tidak beres dan langsung menghadapi serangan balik itu dengan pedang di tangan mereka. Pedang mereka patah ketika menahan serangan balik itu, baik orang maupun senjatanya terpotong menjadi 2, darah dan usus berserakan di tanah. Pemandangan yang sangat berdarah. Salah satu pembunuh memanfaatkan kesempatan ini dan bergegas melewati tembok menuju kereta. Lin Hai sudah membuat persiapan, panah otomatis melesat ke arahnya, lalu sumbu senapan mesiu dinyalakan dengan pemantik api. Keahlian pembunuh bayaran itu sangat tinggi dan dia telah membuat persiapan sebelumnya. Saat dia merasakan bahaya itu, dia langsung menghindari anak panah itu, kemudian dia mengangkat pedangnya dan menusuk ke depan. Tiba-tiba, terdengar suara yang sangat keras, dan semua orang itu tersungkur oleh kekuatan yang sangat besar. Kemudian dia merasa kesakitan di sekujur tubuhnya. Selain itu, semua yang ada di depannya menjadi gelap gulita. Kedua matanya sudah buta. Ini adalah sumbu yang dikembangkan khusus oleh Lin Hai untuk menghadapi para pembunuh bayaran. Sumbu itu terbakar sangat cepat jika dinyalakan, butuh waktu 1 detik saja untuk menembakkan peluru. Selain itu, ada banyak biji-biji besi di dalamnya. Jika tertembak dari depan, maka akan langsung hancur berkeping-keping. Suara keras itu membuat para pembunuh bayaran itu ketakutan dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi mereka tidak punya kesempatan untuk kabur lagi. Saat ini, mereka sedang berjuang mati. Matian, Lin Hai mengeluarkan 2 busur dengan anak panah yang sudah terisi dan menembakkan 2 anak panah melalui tirai kereta, menjatuhkan 2 orang pembunuh. 3 pembunuh yang tersisa ditebas oleh para pengawal. Melihat bahwa upaya pembunuhan ini sudah gagal, pembunuh yang masih selamat langsung menggorok lehernya sendiri dengan pisau. Satu-satunya yang tersisa adalah pembunuh yang ditembak oleh Lin Hai, yang masih berjuang dalam pergolakan kematiannya. Tangkap dia dan jangan sampai dia mati. Lin Hai memberi perintah. Keributan besar di sini juga menarik perhatian banyak orang. Para petugas keamanan yang berpatroli semua bergegas ke sini, melihat banyak orang mati dan terluka di mana-mana. Pemandangan itu sangat tragis. Mereka yang belum pernah melihat pemandangan seperti ini tidak dapat menahan diri dan langsung muntah-muntah. Benar-benar kacau. Cepat panggil orang untuk menutup daerah ini.
Periksa dengan cermat asal-usul orang-orang ini dan cari tahu di mana mereka tinggal sebelumnya. Setelah Lin Hai memberikan instruksi, ia pergi ke kantor pengadilan di bawah perlindungan Wang Dayong dan yang lainnya. Mereka bahkan menggunakan kain untuk membungkus kepala pembunuh itu dan mengurungnya di penjara. Karena khawatir ia akan mati karena pendarahan yang berlebihan, mereka segera mencari dokter untuk mengobati lukanya. Ini adalah pertama kalinya Wang Dayong dan rekan-rekannya menghadapi pertempuran yang begitu sengit, dan mereka sangat bersemangat. Hal yang sama berlaku untuk semua orang. Mereka bisa meraih kemenangan besar dan merasa bahwa musuh mereka tidak sekuat itu. Hal ini dipengaruhi oleh kualitas senjata, pelatihan profesional, dan kerja sama yang sangat bagus. Kita tidak boleh membiarkan orang ini mati. Kita harus mendapatkan informasi darinya. Meskipun ia mungkin telah kehilangan kontak dengan mata itu, bagaimana mereka bisa bersembunyi di sini dan bagaimana cara mereka menyampaikan pesan setiap hari. Kita harus mengklarifikasi semua itu. Selain itu, masalah ini tidak boleh disebarluaskan. Kejadian ini harus dirahasiakan dengan ketat. Lin Hai menyampaikan pesannya satu persatu. Jika kejadian ini bisa dirahasiakan, Lin Hai bisa memalsukan kematiannya sendiri. Mungkin hal ini bisa menipu musuh. Setelah memikirkannya, Lin Hai meminta seseorang untuk menyebarkan berita. Dikatakan bahwa Lin Hai disergap oleh para pembunuh. Dia terluka parah dan hidupnya dalam bahaya. Dia meminta seseorang untuk menarik kereta lain menuju ke rumah dengan panik. Berita itu segera menjadi berita eksplosif dan menyebar ke seluruh ibu kota. Pembunuhan seorang pejabat selalu menjadi berita yang sangat mengejutkan. Berita ini mengejutkan semua orang. Orang-orang membicarakan masalah ini di mana-mana. Banyak orang bahkan curiga bahwa Yu Huasi lah yang membayar orang untuk membunuh Lin Hai. Lagi pula, Lin Hai baru saja mengambil wanita idamannya. Jadi itu adalah hal yang wajar bagi dia untuk membalas dendam, tetapi banyak juga orang berpikir bahwa tidak ada bukti. Lagi pula, Yu Huasi telah meninggalkan keluarganya dan tidak akan memiliki kemampuan untuk mengutus begitu banyak pembunuh. Ada begitu banyak pendapat berbeda saat ini. Seseorang diam mengipasi api, mengatakan bahwa Lin Hai terluka parah. Dia ditikam beberapa kali oleh pembunuh dan lehernya hampir terputus, dan rumor ini semakin menyebar. Berita benar dan palsu tersebar, sehingga sulit untuk dipastikan kebenarannya. Setelah Lin Hai dikirim sampai ke rumah, pintu segera ditutup, banyak penjaga diutus untuk menjaga daerah itu dengan ketat. Tidak ada yang diizinkan masuk. Qiaoer sangat terkejut ketika dia melihat begitu banyak penjaga tiba datang ke rumahnya, melihat bahwa Lin Hai baik-baik saja. Dia terlihat seperti biasa. Qiaoer tidak tahu apa yang telah terjadi. Lin Hai segera menjelaskan. Apa yang terjadi? Qiaoer sangat ketakutan. Wajahnya menjadi pucat. Dia tidak menyangka akan terjadi hal yang berbahaya seperti ini. Dia memeluk Lin Hai dengan erat. Suamiku, menjadi seorang pejabat terlalu berbahaya. Mengapa kamu tidak mengundurkan diri dan kembali ke desa saja? Lin Hai tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Dayong dan yang lainnya ada di sini untuk melindungiku. Para pembunuh itu dengan mudah dibunuh oleh mereka. Selain itu, ada begitu banyak pemburu yang tinggal di rumah kita. Bahkan jika pembunuh itu memiliki sayap, dia pasti tidak akan berani datang ke sini. Tapi aku masih khawatir. Mengapa pembunuh itu menargetkanmu? Karena aku sedang melacak mata-mata dari negara musuh. Mata-mata ini tidak bisa lagi bersembunyi, dan mereka sudah putus asa dan berpikir bahwa membunuh aku dapat menjamin keselamatan mereka. Ini sangat bodoh, mereka sudah meremehkan kemampuan aku. Kamu harus lebih berhati-hati di kemudian hari dan membawa lebih banyak pengawal untuk melindungimu ketika keluar. Jangan khawatir, aku sudah mengumumkan ke seluruh kota bahwa aku sudah terluka parah. Sekarang semua orang mungkin berpikir aku sudah mati. Hal ini akan membuat musuh menjadi lengah. Petik 2. Bersambung